warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kota Wali Channel. Jangan lupa seperti biasa subscribe di tombol yang merah itu yang banyak. Ini saya mau bercerita tentang orang yang suka sayang sama binatang. Jadi nanti akhirnya yaitu bisa banyak uang dan juga banyak hartanya. Karena apa? Karena ia menyayang binatang. Diberi oleh Allah dengan segala kemudahan rezekinya karena menyayangi binatang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, ya ini Kota Wali Channel semuanya. Saya muji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam saya limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya bersolawat dulu, diawali dengan solawat dan akhir juga dengan solawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saudara-saudaraku semuanya, ini saya mau bercerita. Diawali ya tadi sudah saya bacakan selawat. Nah ini ada salah satu cerita, itu namanya ada salah satu orang namanya Pak Kambril. Ibunya Ibu Nes, Ibu Nesem. Lah itu Ibu Nesem itu sehari-hari seperti biasa kerja tani. Pak Kambril juga tani, cuman tani juga ya nggak kayak orang-orang yang kaya, itu sih orang-orang miskin. Jadi kadang cari kayu, kadang cari ikan. Tapi ini ada berdagang juga. Jadi Pak Kambril itu berdagang, dagangnya pakai dipanggul begini, dipikul begini. Jadi dipikul terus ya sampai jauh. Kalau waktu itu tuh misalkan nempuhnya sampai kalau dari sini nyampe 5 desa, 6 desa sampai 10 desa. Itu jalan kaki terus. Jalan kaki. Itu sehari-hari. Kalau misalkan siangnya kalau nggak nggak dagang ya dianya biasa cari ikan, cari kayu gitu pada waktu itu. Karena ya masih belum banyak banget sih. Jadi masih banyak kayak hutan-hutan kecil itu masih banyak pada waktu itu. Pak Kambril sampai
sehari-hari kalau datang nggak punya, ya nggak ada duit, umpamanya batinya sedikit, untungnya sedikit, umpamanya ya ini ibu nesemnya langsung marah-marah, jadi dimarahin gitu. Cuman ya Pak Kambril nggak patah semangat, terus berjalan. Kalau misalkan siangnya apa ya, kalau ibadah biasa sehari-hari ibadah gitu, kalau waktunya ibadah, kalau misalkan waktu kerja dianya. Cuman ya yang sering itu Pak Kambril itu dagang. Ada salah satu anak kecil pada waktu itu lagi nyiksa burung, kan diikat kakinya, terus ditarik-tarik sampai ditarik-tarik aja, jadi ditarik-tarik sampai burung nggak bisa jalan, jangankan kasih makan, minum pun enggak. Sampai burung itu ya kayak seperti nangis, cat, umpamanya kan kayak gitu, nangis. Jadi Pak Kambril terketuk hatinya, wah ya Allah, ini ada anak kecil lagi nyiksa burung katanya. Jadi nak sini nak, kata Pak Kambril. Ada apa Pak? Katanya, ini burungnya dibeli aja, gimana? Oh iya nggak apa-apa Pak, kalau mau beli aja nggak apa-apa, silakan katanya. Jadi akhirnya burung dibeli. Burungnya dibeli berapa? Ya yang mahal Pak katanya. Ya jangan mahal-mahal lah. Ini berapa katanya? Ya kalau 5.000 ya silakanlah, nggak apa-apa katanya. Dibeli sama Pak Kambrilnya. 4.000 aja ya. Ya udah nggak apa-apa katanya. 4.000 kasih. Dibawa, ditaruh di sini, ditaruh di, kan nggak bisa jalan, ada iketannya, diikat, taruh di situ, di bawah sambil dipikul. Datang di rumah nggak ada untungnya, dihitung-hitung nggak ada untungnya hanya cuman beli burung. Jadi itu ibu nesemnya langsung marah. Wah, dasar orang nggak bener. Jadi Pak Kambril itu orang sabar, terus nggak punya anak, cuman dapatnya ya ini dimaki-maki sama bininya aja. Jadi kalau misalkan ya dapat misalkan sedikit ya dimaki-maki, itu biasa. Jadi Pak Kambril kalau misalkan itu tidurnya di luar, nggak boleh masuk sana, di luar ini apa namanya, luar pintu, dikancing dari dalam itu sama bininya, istrinya. Akhirnya sampai pagi Pak Kambril masih ada. Itu yang didagang Pak Kambril. Kalau enggak ini ya ubi-ubian, jadi misalkan jagung kadang yang masih ini buat bakar, buat direbus kan gitu. Jadi kadang-kadang ini ketela, bawahnya itu yang berat kayak begitu, berat. Jadi kadang-kadang itu buah labu itu, kadang-kadang ya apa sedapatnya aja gitu. Jadi pagi ya masih ada, berangkat lagi gitu. Ini ditinggal di situ, terus kasih makan burungnya gitu. Misalkan udah kasih makan, dia berangkat lagi, nyari duit lagi, dagang lagi gitu, sampai datang ke ini lagi gitu, sampai beberapa desa. Nah pada waktu itu ada lagi, nah, itu yang kemarin
Yang dulu itu burung ini nih, burung camar tuh, burung camar. Nah yang kedua burung belibis. Nah itu dibeli lagi disiksa, ditarik-tarik, disuruh terbang lagi, tarik lagi, lari, ditarik kan gitu. Jadi Pak Kambril karena saking sayangnya jadi terketuk hatinya Pak Kambril itu. Dekatin sama anak-anak. Nak katanya ini lagi diapain? Jangan. Enggak apa-apa lah. Wah, udah begini aja. Gimana kalau dibeli? Berapa misalnya? Ya 7.000 aja lah katanya. Jadi akhirnya udah 6.000 kata Pak Kambril. Ya kata dianya anak-anaknya ya silakan katanya. Diambil, dibawa lagi pulang. Kalau pulang di sini dihitung-hitung batinya sedikit. Jadi itu maki-maki lagi. Wah, dasar orang goblok, orang bodoh. Kan gitu segala-gala lah pokoknya. Akhirnya Pak Kambril lihat diam aja, enggak nyautin, enggak apa, dia diam aja. Enggak ngomong apa-apa. Udah katanya, kamu tidurnya di luar lagi, dikancing lagi itu di dalam. Dikunci dari dalam. Jadi Pak Kambril selalu di luar sama burung itu tuh, sama burung-burungnya juga di situ. Jadi Pak Kambril dapat burung itu, beli burung belibis, terus dua-duanya berarti dua jenis, satu burung camar, dua burung belibis. Itu Pak Kambrilnya dikunci di luar pintu, tidurnya di sana. Jadi tidur di luar aja gitu. Akhirnya seperti biasa paginya ya beraktivitas lagi Pak Kambril, terus berjalan lagi ya ke lorong-lorong, ke gang-gang biasa kayak begitu. Soalnya sehari-hari berdagang dianya. Jadi akhirnya Pak Kambril itu nggak patah semangat, walaupun datang di rumah ya biasa dimaki-maki sama istrinya kayak begitu sih. Soalnya jadi istrinya cerewet. Nah pada waktu itu ada lagi anak-anak banyak banget ini logo. Wah, ngebukin ini anjing. Pak Kambril perasaannya, ya Allah, ini anak-anak lagi mau dibunuh ini si anjing tuh. Jadi akhirnya Pak Kambril, nak, lagi ngapain kamu katanya? Ini katanya kurang ajar katanya, makan itu ayam katanya, makan ayam orang katanya. Iya, jadi langsung aja ini katanya rame-rame dibunuh aja katanya si anjing. Jangan dibunuh, udah ini aja dibeli aja kata sama saya. Gimana? Ya, katanya nggak apa-apa, dibeli. Berapa, Pak? Ya udah katanya 10.000. Jangan 10.000, 15.000. Karena orangnya banyak, 15.000, 15 orang. Jadi ya 15 saja lah katanya. 15.000 ditaruh ke sana. Ya maksudnya kasih sama anak-anak. Terus anjingnya ya sudah babak belur, kaki belakangnya udah nggak bisa jalannya udah ini. Jadi setelah itu dipikul lagi. Ini yang sebelahnya anjing, yang sebelahnya ketela, ubi lah gitu, taruh di sebelahnya. Lontang lantung. Datang di rumah, pas di rumah itu bawa apa katanya? Sana kata si istrinya. Orang nggak waras ini katanya. Pak Kambril itu dasar katanya. Dasar orang nggak waras.
bawa anjingnya nggak bisa jalan lagi katanya. Akhirnya si anjing itu dikasih ini apa namanya daun serai diikat gitu, diobatin sama Pak Kambrilnya. Nah, diminumin sama itu seperti beras kencur gitu. Akhirnya Pak Kambril dimaki-maki, nggak boleh masuk lagi, nggak boleh masuk. Pak Kambril dikunci lagi dari dalam. Pak Kambril ya udah biarin, nggak apa-apa, saya juga udah biasa katanya di luar. Akhirnya di sana aja. Pikiran si anjing, iya katanya si Pak Kambril katanya menolong saya sampai segitunya, kata si anjingnya begitu. Nah udah itu kata anjingnya sampai lihat aja sama si Pak Kambril, karena orangnya udah ya mau tua lah gitu, umurnya udah 35 ke atas, 40-an lah gitu. Jadi akhirnya rupanya si anjing kasihan, kena apa namanya, kena angin apa di luar itu, di emperan teras. Siangnya biasa berangkat lagi, ya biasa berdagang Pak Kambril. Dagang ya biasa, kalau misalkan dapat duitnya banyak disayang sama istrinya. Oh iya ya Kang ya, anu Kang, itu ini apa segala lah gitu kalau misalkan dapatnya banyak. Tapi kalau misalkan dapatnya itu misalkan kurang pendapatannya, misalkan ya dianya langsung aja dimaku-maku, dasar orang goblok, bodoh, blow on apa segala, ya itu keluar semua. Tidurnya yang biasa, sana kata tidur di luar. Ini kan jadi kalau misalkan sakit apa nggak dipedulikan sama istrinya. Kalau misalkan dapat uang ya baru dikasih obat, kasih apa, kasih bodrek, itu dibelikan belikan apa galinum umpamanya kan gitu. Tapi kalau misalkan dapatnya sedikit, kadang-kadang rugi. Kalau rugi ini wah malah langsung aja gitu, nyamber aja gitu omongannya. Nah Pak Kambril berangkat lagi. Berangkat ada orang lagi ngantemi kucing. Karena apa? Karena kucingnya pada waktu itu rupanya sih itu bawa apa namanya ikan mau dimakan, dicolong kucing itu dibawa sama kucing. Akhirnya kucing ketemu lagi makan ikan, langsung aja diantemin, dok. Tahu Pak Kambril kasihan, jadi dibeli. Terus sama anak-anaknya, ini dibeli aja sama saya, silakan beli, ini apa namanya kucing gak benar, kata kucing ini suka nyolong aja katanya. Jadi akhirnya dibeli sama Pak Kambril, itu harga 10.000, kasih 10.000. Dibawa lagi lontang lantung, datang di rumah, wah langsung aja beli katanya, beli anjing, beli kucing katanya, beli ini katanya, semua dimaki-maki sama istrinya. Beli burung buat apa katanya. Terus orang dasar bodoh, goblok segala, kumpul semua, kumprung apa. Pak Kambril ya tetap aja ngelingker gitu di sana di teras. Nah pas itu Pak Kambril berangkat ada orang yang lagi nyiksa anak-anak, lagi nyiksa tikusnya itu tikus putih lah itu, lagi disiksa, ditarik lagi. Terus ini apa namanya, misalkan disuruh jebur ke kali,
terus langsung dikaplok, sabot di apa segala. Terus ketemu Pak Kambril langsung dibeli lagi sama Pak Kambril. Dibeli berapa katanya? Ya udah katanya 6.000 aja, kasih 6.000, dibawa sama Pak Kambril. Ini jadi punya burung 2, anjing sama kucing, terus ini apa namanya, tikus 5 tikus. Nah itu pulang langsung dimaki-maki apa segala. Artinya Pak Kambril ini selalu jadi kayak anjing, kucing. Di situ tuh makan apa itu yang makanin Pak Kambril. Burungnya apa itu semua istrinya nggak ngasih makan. Soalnya kalau Pak Kambril itu dari sana misalkan ini dagang, pulang dagangnya yaitu bawa makanan anjing, makanan kucing, makanan burung apa segala. Perasaan dianya kasihan karena ya kalau nggak ada saya katanya, ini burung, anjing, kucing, tikus juga mati katanya. Jadi dia pikirannya kasihan banget katanya. Nah pas itu dianya berangkat lagi, itu ada orang lagi nyiksa ini kodoknya gede segini nih. Kodoknya gede, disiksa, ininya diket, perutnya diket, terus tarik lagi, akhirnya udah pas bis udah parah, ketemu sama Pak Kambril, akhirnya dibeli sama Pak Kambril. Dibeli berapa katanya? Udah 5.000 aja, kasih 5.000 sama anak-anaknya. Dibawa lagi kodoknya, ditaruh di rumah, di pinggir sana, di pinggir di pinggir pemandian tuh, mandi sendiri, di istilahnya di pinggir kolam aja lah, atau di sumur gitu, taruh situ kodoknya. Akhirnya kodoknya hidup sehat gitu. Udah sehat, kodok juga pada pikiran. Nah pada waktu itu Pak Kambrilnya berangkat lagi, tahu-tahu di jalan ada orang yang lagi ngebukin ular kebukin, dak, lelet lagi gitu, kulet lagi. Kata Pak Kambril, ada apa katanya? Ini Pak katanya ada ular katanya. Sudah biar mati katanya. Ini udah jangan dimatiin, jangan. Ini dibawa aja sama saya, terus kamu dikasih uang gimana? Ya nggak apa-apa katanya. Jadi ularnya ditaruh di di pikulannya Pak Kambril itu, itu pokoknya di tempat dagang Pak Kambril aja lah, ditaruh situ, disaku kayak semacam begitu tuh. Kalau orang sini mah cepon lah katanya. Taruh di situ, dibawa lagi. Nah karena merasa perasaannya sedikit dapatnya, akhirnya dimaki-maki lagi sama istrinya. Terus Pak Kambril sampai 3 hari 3 malam nggak boleh masuk. Kenapa? Karena sana katanya kalau mau makan di situ katanya, makan ular katanya, makan kucing, anjing, makan situ katanya, dimakan sama kamu katanya, burung dimakan. Nggak tega dianya kalau misalkan mau nyembelih burung, mau apa, nggak tega dianya. Nah Pak Kambril tidur aja di situ katanya, di pinggir-pinggir ini anjing, kucing sama ini pada jaga Pak Kambril di situ di teras. Akhirnya malam-malam ularnya itu ganti jadi orang.
jadi anak-anak. Jadi berubah wujudnya jadi orang gitu. Jadi anak kecil aja gitu ularnya tuh. Tahu-taunya nggak tahu sih berubahnya sih, cuman pak katanya dibangunin sama anak-anak itu tuh. Pak bangun Pak Kambril bangun gitu. Terus Pak Kamrilnya langsung alhamdulillah. Apa? Nak katanya. Ada apa? Kamu anaknya siapa? Kata Pak Kamrilnya. Terus kata dianya, itu saya yang kan Pak Kambril pernah waktu itu ada orang rame-rame memukulin saya, memukulin ular. Tahu nggak ular? Iya, wow, iya betul. Ini saya katanya. Oh iya. Jadi kamu itu ular? Iya. Oh iya. Ini mau kemana? Pak Kambril perlu mau saya bawa ke sana, ke bapak saya. Maksudnya supaya bapak saya berterima kasih kepada Pak Kambril. Jadi ya antar saya Pak, tolong ke sana. Ya wis ayo. Jadi Pak Kambril sambil bawa itu samping itu sarung, pakai sarungnya dikuntel. Terus Pak Kambril ngintil, tinggal ngintil aja Pak katanya. Ngintil Pak Kambril. Ngintil terus jauh, semakin jauh sampai nepi ke pinggiran kali, sungai itu. Di pinggiran kali situ. Nah, pas di situ, ini mau apa nak? Kata, udah tenang aja Pak Kambril, tinggal tenang aja. Nanti saya yang berbuat apa-apa. Nanti Pak Kambril tinggal ngikut aja, tinggal megang aja nih belakang saya. Kata dianya tuh. Jadi belakangnya pakaiannya itu dipegang sama Pak Kambril. Nah itu airnya ditepak sama dia, ditepuk tap sama dia, akhirnya jadi lorong, airnya jadi lorong. Pak katanya kesini sama saya katanya. Wah, takut saya. Udah nggak apa-apa, yuk, ayo aja katanya. Tinggal bapak tinggal ini aja megang saya kata dianya. Jadi pegang aja, dianya belakangnya terus langsung ke sana ke lorong sana. Masuk ke air. Airnya udah ada lorongnya. Pas Pak Kambril udah masuk semua sama anak itu langsung nutup lagi. Nyampe di sana, di bapaknya dia itu ini penggawanya banyak. Jadi anak buahnya banyak, yang ngintil juga banyak. Jadi anak itu rupanya yaitu anak raja. Akhirnya datang di situ di depan raja. Hormat Pak Raja katanya. Ini ada anaknya Pak Raja datang dari sana katanya, dari luar sana. Oh iya. Iya datang di sini. Wes alhamdulillah katanya. Nyampe udah kemari katanya. Terus ada apa nak? Kata ini itu siapa? Katanya di bawah. Ini Pak Kambril kata dianya. Pak Kambril itu siapa? Ya ini sebagai bapak saya yang menolong saya waktu itu. Saya digebukin sama orang-orang banyak, anak-anak semua pada ngebukin. Akhirnya saya dibeli sama Pak Kambril katanya. Jadi saya kasihan sama Pak Kambril. Makanya saya langsung dibawa ke bapak supaya apa? Supaya ini Pak Kambril jiwa penolong. Pokoknya orang yang paling sabar. Pokoknya satu desa itu nggak ada katanya. Ini hanya Pak Kambril yang
sabarnya luar biasa. Nggak pernah sama binatang sama apa itu istilahnya ngebuk apa, nggak pernah katanya. Ngasih makan apa saya juga kasih makan, kasih katanya. Alhamdulillah saya sampai sehat begini Pak katanya. Tadinya sih udah ininya ekornya mau putus kata dianya. Nah, aduh ya itu kata si bapaknya dianya. Bapaknya ular itu kata, ya udah begini aja. Karena bapak menolong anak saya, jadi saya akan kasih bapak imbalan. Bapak minta apa Pak? Ya saya terserah Pak Raja aja mau apa Pak, mau mana yang akan dikasihkan sama saya katanya. Terus dianya ngasih, nih itu ada satu koin merupakan uang, terus 2 cincin, 3 emas. Itu terserah mana yang dipilih Pak Kambril katanya. Cuman Pak Kambril pikirannya kalau ini gimana? Kalau ini mas, kalau misalkan dijual terserah, kalau enggak terserah. Kalau ini cincin itu semintahnya Pak Kambril apa aja, mudah-mudahan kelawan izin Allah itu terwujud. Izin yang Maha Kuasa katanya itu terwujud. Kalau uang nanti kalau misalkan dibelikan apa aja bisa kembali lagi katanya, kata dianya. Cuman pikiran Pak Kambril, wah ini aja. Kalau uang mah nanti pada tahu uang. Nah ini aja cincin aja. Itu lengkap cincin ampal namanya, kata dianya. Jadi udah begitu akhirnya main-main dulu di sana, keliling-keliling sama anaknya itu yang tadinya digebukin, yang ditolong Pak Kambril, keliling-keliling istana apa segala sama dia. Udah nyampe semuanya akhirnya ya pulang. Terus gimana saya pulangnya kata Pak Kambril? Ya nanti saya antar Pak, kata. Diantar lagi sama anak itu. Dia antar, pas di situ buka lorongnya, terus langsung ke sana. Udah buka, loncat, tinggal loncat aja. Ayo Pak, loncat Pak, kata anaknya. Loncat langsung di pinggir kalinya tuh. Pak Kambril pulang, udah Pak, dadah katanya. Ini Pak nanti saya kalau ada keperluan apa-apa nanti tinggal nepuk aja 3 kali, bilang sama saya, namanya misalkan Ucil lah gitu. Bilang aja Ucil. Nah, Ucil kemari, nanti saya kesini Pak. Iya kata Pak Kambrilnya. Akhirnya Pak Kambril, udah saya pulang ya nak, pulang. Udah pulang, datang di sana masih hari itu udah sore, udah habis maghrib. Datang di rumah Pak Kambril. Akhirnya karena Pak Kambril nggak dagang waktu itu, jadi wah dasar nggak dagang nggak apa, di sini banyak ingungannya, banyak istilahnya itu peliharaannya. Kok lama kenapa nggak dagang? Buat makan itu apa? Makan saya. Makannya anjing, makannya kucing, makannya tikus, makannya burung. Emang itu nggak dikasih makan? Saya nggak dikasih makan. Ya kalau begitu katanya, kata istrinya, ya jangan keluarga lagi katanya. Nah. Akhirnya Pak Kambril ya diem aja. Dia hanya maki-maki di dalam. Nah, ini Pak Kambril di situ di depan.
Kan ada kalau istrinya di kamar, kalau Pak Kamrilnya di depan, kan di ruang tamu aja lah itu mamanya kan begitu. Pak Kamril di situ aja sambil merenungin. Coba sih masa ini cincin ini semintanya, coba sih saya minta ini aja mintanya. Lagi lagi dingin-dingin begini, coba minta air hangat, air kopi susu umpamanya. Air kopi susu, air hangat. Saya coba dulu. Jadi kata dianya kan udah di prakteknya udah dikasih tahu bahwa ini kalau mau menggunakan sedia aja kain yang bersih, yang putih. Terus nanti buat nutupin ini ya, cincin. Setelah nanti kalau misalkan berubah, ada perubahan apa-apa di dalamnya, nanti dibuka gitu. Tinggal ini doang kan gitu. Minta dulu terus langsung dia dilihat gitu, ada apa gitu. Akhirnya Pak Kamril membaca mantranya udah dikasih. Terus mintanya, kata Pak Kamril, saya minta air hangat, minta air susu, minta kopi hangat, kopi manis gitu. Akhirnya jadi dibuka, wah iya bener-bener katanya. Jadi akhirnya Pak Kamril itu biasa medang dulu gitu. Terus ini yang di dalam lihat aja, katakan pada waktu itu kan makainya pakai pagar, makainya nggak pakai batah, jadi pakai pagar, kelihatan lagi ngopi. Dari mana kopinya, kata istrinya yang di dalam. Terus ngomong, Kang katanya lagi ngapain kan? Ya kalau mau minta ya sini aja katanya. Ini ada kopi hangat, ada kopi susu.